Oke, kita langsung aja ya. Judulnya emang kedengeran provokatif kan? Tapi tenang, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa olahraga yang paling umum di dunia ini mungkin loh ya, bukan pilihan terbaik buat Anda yang usianya di atas 60. Dan yang lebih penting, apa sih solusinya menurut para ahli? Dengerin deh, ini bukan opini sembarangan loh. Ini kutipan langsung dari seorang ahli bedah sendi yang pengalamannya udah lebih dari 12.000 kali operasi. Pernyataan ini tuh bener-bener bikin kita mikir ulang soal olahraga buat lansia. Jadi sebenarnya ada apa sih? Ternyata ada alasan kenapa kita terus-terusan dibilangin kalau jalan kaki itu yang terbaik. Ini tuh industri raksasa. Pasar global buat kebugaran jalan kaki, dari mulai sepatu, alat pelacak langkah, semuanya deh nilainya tuh 300 miliar dolar setahun. Gede banget kan? Coba deh, bayangin setiap kali ada yang beli sepatu baru atau jam tangan pinter buat hitung langkah, mereka tuh sebenarnya ikut nyumbang ke industri masif yang punya kepentingan besar supaya mitos ini tetap hidup. Tapi, tenang dulu, sains punya jawabannya. Ada 5 gerakan spesifik yang bukan cuma lebih aman, tapi juga udah terbukti secara klinis bisa membalikkan penurunan fungsi tubuh. Yuk kita mulai hitung mundur bareng-bareng dari nomor 5. Di nomor 5 kita punya wall push-up. Kelihatannya sepele ya, tapi jangan salah, latihan ini sering banget diremehin. Padahal ini kunci banget buat membangun kekuatan tubuh bagian atas, yang penting banget buat mencegah jatuh dan menjaga kemandirian kita. Dan ini bukan cuma klaim, datanya jelas banget. Sebuah studi dari American College of Sports Medicine nunjukin kalau setelah 8 minggu, kelompok yang rajin wall push-up itu kekuatan fungsionalnya naik 34%. Nah, bandingin sama kelompok yang cuma jalan kaki, naiknya cuma 7%. Jauh banget kan bedanya? Cara ngelakuinnya juga gampang dan super aman. Cukup berdiri sejauh lengan dari dinding, terus letakkan telapak tangan di dinding setinggi bahu, habis itu condongkan badan ke depan, punggungnya lurus ya, lalu dorong lagi. Gerakan simpel ini nguatin dada, bahu, sama otot inti yang penting banget buat keseimbangan. Lanjut ke nomor 4, chair squat atau jongkok dari kursi. Ini nih mungkin latihan fungsional paling penting yang bisa Anda lakuin. Kenapa? Karena gerakan ini niru persis apa yang kita lakuin puluhan kali sehari, berdiri dari kursi dan duduk lagi. Seberapa efektif sih? Ada studi yang nemuin kalau lansia yang rutin ngelakuin chair squat, kecepatan mereka buat berdiri dari posisi duduk itu meningkat sampai 43%. Ini bedanya antara butuh bantuan orang lain buat berdiri sama bisa mandiri dengan gampang. Nah, kuncinya itu ada di tekniknya. Rahasia besarnya itu namanya latihan eksentrik. Maksudnya apa? Itu adalah fase waktu kita menurunkan badan kembali ke kursi secara pelan-pelan dan terkontrol. Gerakan lambat ini ternyata 10% lebih efektif buat ngebangun otot pada lansia. Jadi ini bukan soal cepet-cepetan, tapi soal kontrol. Gini nih cara yang benar. Duduk di ujung kursi, terus silangkan tangan di dada. Berdiri, dorong lewat tumit. Nah, bagian terpentingnya nih, pas mau duduk lagi, turunin badan pelan-pelan sambil hitung 3 atau 4 detik. Gerakan lambat inilah yang bakal ngebangun kekuatan sesungguhnya. Di nomor 3, kita beralih ke keseimbangan dengan gerakan berdiri satu kaki. Subjudalnya nggak main-main loh. Kemampuan Anda ngelakuin ini benar-benar bisa jadi prediksi soal umur panjang dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Dan ini statistik yang bakal bikin Anda kaget. Penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa kemampuan berdiri dengan satu kaki selama cuma 10 detik aja setelah usia 70 tahun itu berhubungan dengan penurunan risiko kematian sampai 50%. Serius, bukan salah ketik. Keseimbangan Anda adalah prediktor yang sangat kuat tentang seberapa lama dan seberapa baik Anda akan hidup. Kerennya, ini tuh skill yang bisa dilatih. Mulai aja dulu dari yang gampang, pegangan sama meja atau kursi. Kalau udah enak, coba lepas pegangannya. Mau tantangan lebih? Coba tutup mata. Atau yang lebih canggih lagi, berdiri di atas bantal. Setiap langkah ini melatih ulang sistem keseimbangan Anda. Hampir sampai puncak. Di nomor 2 ada resistance band row. Latihan ini nyerang masalah yang sering kita lihat, tapi jarang kita peduliin. Postur tubuh yang makin bungkuk seiring bertambahnya usia. Ini bukan cuma soal penampilan loh, ini masalah kesehatan yang serius. Kondisi ini ada nama medisnya, kifosis. Postur bungkuk ke depan ini bukan cuma bikin kelihatan lebih tua, tapi beneran bisa menekan organ-organ di dalam, mengganggu pernafasan, pencernaan, dan pastinya meningkatkan resiko jatuh secara drastis.
Dan ini serius banget dampaknya. Sebuah studi dari UCLA menemukan kalau lansia dengan kifosis yang parah punya tingkat kematian 44% lebih tinggi dibanding mereka yang posturnya normal. Gila kan? Postur tubuh kita beneran bisa nentuin umur. Nah, disinilah latihan ini jadi pahlawannya. Gerakan menarik pada resistance band row ini secara spesifik menargetkan dan memperkuat otot-otot di punggung bagian atas. Otot-otot inilah yang tugasnya melawan gravitasi dan narik bahu kita kembali ke posisi yang benar. Jadi secara aktif memperbaiki postur tubuh. Dan inilah dia, latihan nomor 1 yang direkomendasikan para ahli bedah, yang levelnya di atas semuanya. Tai Chi. Kenapa? Karena ini bukan lagi soal kekuatan otot atau keseimbangan aja, ini soal memprogram ulang jalur saraf di otak Anda. Buktinya luar biasa. Penelitian dari Harvard menunjukkan Tai Chi bisa mengurangi resiko jatuh sampai 47%. Itu angka tertinggi dari intervensi manapun. Bukan cuma itu, Tai Chi juga nurunin hormon stres, ngebantu jaga kecepatan jalan, dan bahkan bisa ningkatin kepadatan tulang setiap tahunnya. Padahal normalnya, kepadatan tulang itu kan menurun seiring usia. Jadi, apa sih rahasianya? Gerakannya yang pelan, mengalir, dan penuh konsentrasi itu maksa otak kita buat terus fokus dan akhirnya menciptakan koneksi-koneksi saraf yang baru. Jadi ini bukan cuma melatih badan, tapi melatih ulang otak untuk bergerak lebih efisien dan lebih aman. Oke, jadi mari kita rangkum semuanya dalam cetak biru kebugaran yang baru ini. Kita punya wall push up buat tubuh bagian atas, chair squat buat kekuatan kaki, berdiri satu kaki buat keseimbangan, resistance band row buat postur, dan tai chi buat otak dan koordinasi. Ini adalah paket lengkap, pendekatan yang holistik kan? Ini tuh bener-bener mengubah cara kita mikir soal penuaan. Model lama bilang, ya sudahlah, penurunan itu pasti terjadi, jalan kaki aja cukup. Tapi model baru yang didukung sains bilang, tunggu dulu. Penurunan itu bisa kita lawan dan bahkan kita balikan. Kuncinya adalah latihan yang cerdas dan tertarget, bukan cuma sekedar jalan tanpa tujuan. Jadi, pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke Anda. Setiap lari itu pilihan. Apakah Anda mau melakukan latihan yang cuma sekedar bertahan, atau Anda akan memilih latihan-latihan yang secara aktif membangun kembali kekuatan, keseimbangan, dan benar-benar bisa membalikan keadaan? Pilihan ada di tangan Anda.